Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Juniarti. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Furqon Kota Prabu Muli dengan program studi Ekonomi Syariah. Video yang saya buat ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Moneter dengan judul Nilai Tukar dan Devisa. Namun, mengapa sih kita tuh perlu memahami nilai tukar dan devisa? Karena memahami nilai tukar dan devisa itu penting, karena keduanya itu mempengaruhi ekonomi global dan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Sehingga dengan memahami konsep-konsep ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana perekonomian berfungsi dan bagaimana kebijakan ekonomi dibuat. Baik, saya akan menjelaskan apa sih definisi dari nilai tukar. Nilai tukar adalah harga satu uang dalam mata uang lainnya. Misalnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ini menunjukkan berapa banyak rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, jenis-jenis nilai tukar. Jenis yang pertama itu nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal ini adalah kurs yang dinyatakan dalam harga mata uang asing saat ini tanpa memperhitungkan faktor inflasi. Berarti nilai tukar nominal ini hanya melihat harga mata uang satu sama lain tanpa mempertimbangkan perbedaan harga barang dan jasa di masing-masing negara. Selanjutnya yang kedua itu adalah nilai tukar real. Nilai tukar real ini adalah nilai tukar nominal yang telah disesuaikan dengan perbedaan tingkat inflasi antara dua negara. Nilai tukar ini mencerminkan daya beli yang sebenarnya dari mata uang tersebut. Ini berarti nilai tukar real ini memperhitungkan perbedaan tingkat harga di antara negara-negara, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang daya beli mata uang di pasar internasional. Selanjutnya ada contoh nilai tukar. Misalnya nilai tukar nominal rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 14.000. Artinya 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 14.000 rupiah. Jika tingkat inflasi di Indonesia lebih tinggi daripada di Amerika Serikat, maka daya beli rupiah akan menurun lebih cepat dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Untuk memahami bagaimana ini mempengaruhi nilai tukar real, kita harus mempertimbangkan tingkat inflasi di antara kedua negara tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Faktor yang pertama itu adalah penawaran dan permintaan mata uang. Penawaran dan permintaan mata uang di pasar forex mempengaruhi nilai tukar. Misalnya, jika banyak orang membeli dolar Amerika Serikat, maka nilai dolar akan naik. Lalu, faktor yang kedua adalah tingkat inflasi. Negara dengan tingkat inflasi yang lebih rendah cenderung memiliki nilai tukar yang lebih kuat karena daya beli mata uang lebih tinggi. Lalu faktor yang ketiga adalah tingkat suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi menarik investasi asing untuk meningkatkan permintaan mata uang tersebut dan menguatkan nilai tukarnya. Lalu fungsi yang keempat adalah stabilitas politik dan ekonomi. Negara dengan stabilitas politik dan ekonomi yang lebih cenderung tinggi memiliki mata uang yang lebih kuat karena dianggap lebih aman untuk investasi. Selanjutnya, yang kelima adalah intervensi pemerintah dan bank sentral. Pemerintah dan bank sentral dapat mempengaruhi nilai tukar melalui kebijakan moneter dan intervensi langsung di pasar valuta asing. Selanjutnya ada mekanisme pembentukan nilai tukar. Pasar valuta asing atau forex market adalah suatu tempat di mana mata uang diperdagangkan. Pasarnya ini adalah terbesar di dunia karena volume perdagangannya itu lebih besar.
Selanjutnya, penentuan nilai tukar di pasar forex. Nilai tukar ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan mata uang di pasar forex. Selanjutnya, peran spekulan dan arbitrase. Spekulan mencoba mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar, sementara arbitrase memanfaatkan perbedaan nilai tukar di berbagai pasar untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar ini terdiri dari 3. Sistem yang pertama adalah sistem nilai tukar tetap, di mana dalam sistem ini nilai tukar mata uang dijaga pada tingkat tertentu terhadap mata uang lain atau komoditas seperti emas. Selanjutnya adalah sistem nilai tukar mengambang. Di sistem ini nilai tukar itu dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan penawaran dan permintaan di pasar forex. Selanjutnya, sistem yang ketiga adalah sistem nilai tukar hibrida. Sistem ini adalah kombinasi dari sistem tetap dan mengambang, di mana mata uang dapat berfluktuasi tetapi dalam batas yang ditentukan oleh pemerintah atau bank sentral. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang devisa. Devisa ini adalah semua mata uang asing yang dimiliki oleh suatu negara dan digunakan dalam transaksi internasional. Seperti yang kita ketahui, sumber-sumber devisa itu adalah dari ekspor, pariwisata, remitansi, dan investasi asing. Di mana devisa ini memiliki fungsi yang pertama itu untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Dengan cadangan devisa digunakan untuk menstabilkan nilai tukar mata uang dengan intervensi di pasar forex. Selanjutnya, fungsinya adalah untuk membiayai impor. Devisa diperlukan untuk membayar barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri. Fungsinya yang ketiga adalah untuk membayar hutang luar negeri. Dengan devisa, kita bisa membayar kewajiban utang luar negeri suatu negara. Selanjutnya, fungsinya yang keempat adalah cadangan devisa sebagai indikator kesehatan ekonomi, di mana tingkat cadangan devisa yang tinggi menunjukkan suatu negara itu ekonominya itu sehat dan bisa meningkatkan kepercayaan bagi investor. Selanjutnya ada hubungan antara nilai tukar dan devisa. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi cadangan devisa suatu negara. Misalnya, jika nilai tukar uang domestik melemah, biaya impor akan meningkat dan itu bisa menguras cadangan devisa di suatu negara kita. Lalu, cadangan devisa yang besar dapat digunakan untuk menstabilkan nilai tukar melalui intervensi di pasar valuta asing, di mana bank sentral dapat membeli atau menjual mata uang asing untuk mempengaruhi nilai tukar. Selanjutnya ada contoh nyata. Tahun 1990-an itu terjadi krisis finansial di Asia, di mana nilai tukar di beberapa mata uang Asia itu jatuh drastis sehingga menyebabkan krisis ekonomi di berbagai negara. Sehingga dari pemerintah dan bank sentral mereka mengambil suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral seperti peningkatan suku bunga atau intervensi langsung di pasar forex sehingga dapat mempengaruhi nilai tukar dan menstabilkan ekonomi. Selanjutnya, kesimpulan. Nilai tukar itu adalah harga satu mata uang dalam mata uang lainnya dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penawaran, permintaan, inflasi, dan suku bunga. Sedangkan devisa itu adalah mata uang asing yang dimiliki suatu negara dan digunakan dalam transaksi internasional. Devisa ini memiliki fungsi penting seperti menjaga stabilitas nilai tukar dan membiayai impor. Sehingga hubungan nilai tukar dan devisa ini adalah nilai tukar itu bisa mempengaruhi cadangan devisa dan sebaliknya, cadangan devisa dapat digunakan untuk menstabilkan nilai tukar di suatu negara. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.